Ayo, makan yang banyak ya. Ini susu yang paling segar. Ternyata dugaanku benar. Kan salah yang jadi biang keladi. Kan saya jadi anak kambing, memangnya enak. Ini dia nih, kambing yang mengganggu Tong Bajil tidur. Ah! Ayo masuk. Anak saya mau dibawa kemana? Anak ini anak kambing, gimana? Ini anak saya. Masa anak kambing bilang anak kamu? Itu anakku. Ini anak kambing. Bentar. Gol megol. Anak kambing berubah. Tuh kan anak saya. Bopo, gimana sih? Bopo tadi kan nendang aku. Sakit tahu. Berarti kamu memutarkan air susu kambing itu, iya kan? Ikut Bobo. Maafkan aku, Bandawa. Kita tidak bisa begini terus. Eyangku telah menjodohkan aku. Dan dia ingin sekali melihat aku segera menikah. Maksud kamu akan menikah dengan laki-laki pilihan Eyangmu? Katakan lagi, laki-laki mana yang akan menjadi calon? Apa dia seorang pangeran? Dari mana wilayahnya? Dia memang seorang pangeran. Tapi dia tidak memiliki wilayah kekuasaan seperti pangeran lainnya. Dia hanya mampu menguasai ini, hatiku. Apa maksud kamu, Rati? Dia cuma mampu merajai hatiku. Dan laki-laki itu adalah kamu, Bandawa. Rindunya hatiku padamu kasih. Maksud kamu, laki-laki itu adalah aku, Rati? Iya, laki-laki yang dimaksud Eyang itu kamu. Dia ingin kita segera menikah. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Rati, kamu membuatku panik. Aku senang sekali, Rati. Akhirnya kita bisa bersatu. Aku juga sangat bahagia, Bandawa. Akhirnya perjuangan kita tidak sia-sia. Iya, Rati. Cinta kita dapat terwujud dengan pernikahan ini, Bandawa. Kepadamu bersemilah dalam hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Dengarkan aku, Rati. Aku sangat mencintaimu. Aku adalah cinta sejatimu, bukan orang lain. Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Aku adalah cinta sejati Rati. Aku adalah cinta sejati Rati.
Dan aku yang akan menikahi Rati. Bukan Kamandanu. Atau bukan orang lain. Kalian semua mengerti. Hei, dasar tidak waras. Otakmu yang tidak waras. Jaga mulut kamu. Kenapa tidak kamu jaga saja mulutmu sendiri? Mana mau Putri Manguntur menjadi kekasih kamu? Itu sama saja menghina Putri Manguntur. Pergi, pergi, pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku bilang aku. Lepaskan aku. Ilmuku semakin kuat. Tapi kenapa Kris Gentala Cakra masih bisa melukaiku? Apa ada yang salah dengan jurus yang aku pelajari bersama Messi? Messi, aku masih mencintaimu, Messi. Kamu adalah cinta pertama dan terakhirku. Ini Kanjeng. Ini semua pasti ulah Arya dipanggil. Prajurit, tolong hapus semua tulisan itu. Jangan sampai ada satu orang pun yang melihat. Daulat Kanjeng. Jadi kamu mendapat kabar kalau Arya dipanggil ke Dawara? Iya, Kanjeng. Bahkan katanya Tuan Dwi Pangga terus-menerus diserang orang-orang kampung karena dia terus-menerus mengakui bahwa dia adalah kekasih Putri Narirati. Besar Dwi Pangga bodoh. Kenapa dia malah jadi gila seperti ini? Seharusnya kamu itu berusaha menghalangi pernikahan Rati dan Bandawa. Bodoh sekali kamu. Percuma saja aku memanasimu. Wah! Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi kondisi Kang Mas Dwi Pangga saat ini. Dia sangat tertekan, Rati, dengan rencana pernikahan kita. Tadi aku juga membaca puisi dari kakang Dwi Pangga. Aku tidak mengerti kenapa semua hal menjadi rumit sekarang. Aku akan bertemu dengannya. Aku akan bicarakan hal ini baik-baik, Bandawa. Tapi Rati, maaf, ini bukan saat yang tepat. Aku takut dengan kedatanganmu ke sana membuat dia semakin tertekan. Karena dia tidak bisa melupakan cintanya padamu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Rati, apa yang sudah kamu pikir? Kalau kamu memang menghadapi masalah, ceritalah pada bopomu ini. Bopo bersedia mendengarnya. Ini masalah kakang Dwi Pangga, Bopo. Kejiwaannya terganggu karena rencana pernikahanku dengan Bandawa. Aku benar-benar bingung menghadapi semua permasalahan ini. Apa yang harus aku lakukan, Bopo? Kenapa kamu harus bingung menghadapi masalah ini? Kamu itu akan menikah dengan Bandawa, orang yang kamu cintai. Pilihanmu untuk menikah dengan Bandawa itu adalah pilihan yang sudah tepat. Jadi kalau ada orang yang tersakiti karena ditolak cintanya olehmu, adalah hal yang wajar saja. Kamu tidak usah terlalu memikirkannya, putri. Tapi bagaimana aku tidak memikirkannya, Bopo? Yang tersakiti itu adalah kakang Dwi Pangga. Kakang dari calon suamiku sendiri. Ya, tapi hidup
Kematian, jodoh, adalah ketentuan Sang Yang Widi. Apa kamu bisa menolak ketentuannya? Aduh, pelan-pelan, Parwati, sakit. Au. Aduh, Biung, ini juga pelan-pelan. Jangan teriak-teriak terus, Biungnya. Aku pusing mendengarnya. Aduh, tapi benar. Aku Biung sakit sekali. Ini semua gara-gara si Ratih. Dia yang mau menikah, Biung yang kena sialnya. Ingin rasanya aku racuni dia. Jangan, Biung, jangan. Aku tidak setuju. Loh, kenapa kamu tidak setuju? Bukankah itu bagus untuk kita? Lagi pula, sudah lama kita tidak kasih pelajaran buat si Ratih. Mentang-mentang sekarang jadi seorang putri, seenaknya saja dia memperbudak kita. Biung, apa Biung tidak ingat saat Biung meracuni dia? Biung kan yang kena getahnya. Biung sampai sakit perut 40 hari. Tapi kita harus bagaimana lagi sekarang? Apa kamu mau selamanya jadi budak dia? Biung tidak mau itu sampai terjadi. Pas, apa aku salah menolak orang yang tidak aku cintai? Kamu tidak salah, Rati. Keputusanmu sudah benar. Sekarang yang paling penting, kamu harus berdoa kepada Sang Yang Widi agar semua permasalahanmu bisa dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak, Pak Asih. Parwati, coba bukakan pintunya. Biung lelah, habis bekerja kemarin. Cepat bukakan pintunya, lihat siapa itu. Mama Biung saja yang lelah, aku juga lelah. Biung saja yang buka. Parwati, kamu tidak boleh membantah perintah Biung. Cepat buka pintunya. Biung selalu begitu, anaknya sendiri. Cepat. Kalian berdua diminta untuk membantu di dapur. Segera. Ada apa lagi? Kan kemarin sudah bersih-bersih. Kalian harus mencuci permadani untuk menyambut para tamu yang menghadiri pernikahan Kanjeng dari Ratih. Biung, cepat bangun, Biung. Biung, bangun. Biung, kita disuruh mencuci permadani, Biung. Cepat bangun. Apa? Ratih. Ratih. Dasar kurang ajar. Ratih. Saksikanlah, malam ini aku akan menuntut cintamu. Apakah hanya denganku kamu tidak berpihak? Jika memang iya, singkirkanlah aku dari pandanganmu, Ratih. Jauhkan aku dari cintamu. Bahkan seekor kucing pun kamu belai. Apakah aku lebih rendah dari binatang? Sehingga kamu jauh dariku. Aku ini sama seperti mereka. Ku mengerti Lahir cinta dewasa, kemudian mati, Ratih. Oh dewa, beritahu aku, kenapa aku harus hidup di dunia fana ini, Dewa?
salah sangka, kukira Rasanya aku sudah lelah, Rati. tak memakai. Lelah akan hidupku ini. Merintih pun aku tidak akan kamu dengarkan. Jika memang aku tidak bisa mendapatkan cintamu. Demi cintamu, akan kusambut dari maut dengan senyuman. Yang tinggal hanya harapan hampa, ku tanggung derita. Oh karena cinta, biarlah merana. Aku sangat mencintaimu. Asal kau bahagia. Maafkan aku, Arya. Kini Aku sama sekali tidak bermaksud melukai hatimu. hari baru ku mengerti, cintaku bertepuk, oh sebelah tangan. Cinta yang membuatku gila. Buat hati ini berdarah. Buat hati ini hancur. Mengapa cinta begitu menyakitkan? Berikanlah aku kesempatan itu dari jiwaku. Biarkan aku mati dalam kebencian. Dan jangan engkau dekatkan aku dengan kerumitan-kerumitan cinta segitiga. Jagat Dewa Batara, gadis macam apa aku ini? Aku sudah membuat Arya Dipangga sangat menderita. Sebelah tangan, cinta Arya? bertepuk, Arya? oh sebelah tangan. Kemana Arya? Jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Tidak, tidak. Kalau sampai hal itu terjadi, akulah yang paling pantas disalahkan. Hah? Ini semua karena kamu. Semua penghuni di istana ini tidak tenang karena kamu. Dan Arya Dipangga, dia seperti orang gila, selalu memanggil namamu. Dipangga, di mana dia sekarang, Parwati? Ah, mana aku tahu, cari sendiri. Apa sih bagusnya dia? Kenapa semua laki-laki kita gila-gila padanya? Wah, kakak Kamandanu benar-benar hebat. Kalian semua juga bisa seperti aku. Asalkan kalian rajin berlatih dan menuruti semua nasihat guru. Bandawa, Rati, apa kamu tahu di mana kakakmu? Kang Mas Dwipangga. Untuk apa kamu menanyakannya? Semalam dia datang menemuiku, Bandawa. Dia sangat terlihat putus asa. Aku sangat mencemaskannya. Apa dia tidak pulang semalam? Kamu mengkhawatirkan keadaan Kang Mas Dwipangga. Jangan marah dulu, Bandawa. Aku begini karena merasa bersalah. Dia sampai begini karena aku. Biasanya, kalau dia sedang galau, dia berada di Danau Surojati. Danau Surojati? Apa aku boleh menemuinya? Menemui Kang Mas Dwipangga. Jika kamu tidak mengizinkan, aku tidak akan pergi. Tidak, Rati. Temuilah.
Hanya kamu yang bisa menyadarkan hatinya. Terima kasih, Bandawa. Terima kasih. Kenapa Rati jadi perhatian pada Kang Mas Dwi Pangga? Apa jangan-jangan dia sudah mulai menyukainya? Tidak, tidak mungkin. Rati hanya mencintaiku. Hanya aku. Aku gagal lagi, Bio. Aku gagal dalam menjalankan rencanaku. Ini semua gara-gara Putri Manguntur. Nari Rati. Karena dialah Putri Manguntur yang asli. Jadi selama ini dia telah membodohiku. Baiklah. Aku akan membuat perhitungan kan. Aku akan membunuh Nari Rati. Arya, Untuk apa kamu datang kemari? Jika kamu datang hanya untuk memberiku penolakan cinta, pergilah. Itu semua akan sia-sia. Arya, Setiap manusia itu berhak untuk mencintai dan dicintai. Begitupun aku. Aku berhak untuk mencintaimu, Rati. Dan kamu tidak berhak untuk memaksaku menghapus rasa cinta itu. tapi aku tidak pernah bisa mencintaimu, Arya. Sebaiknya kamu berikan semua perasaan itu pada anak dan istri kamu. Mereka lebih pantas mendapatkannya dibanding aku. Kenapa tidak kamu saja mencintaiku, Rati? Aku tidak meminta apapun darimu. Hanya sedikit hati. Sedikit cintaku, sedikit Rati. Jangan siksa dirimu lagi, Arya. Jika kamu bersikap seperti ini, maka diri kamu sendirilah yang akan menderita. Buang jauh-jauh semua perasaan kamu padaku. Rati, aku juga ingin membuang rasa cinta ini, Rati. Tapi apa daya? Cintaku padamu begitu besar. Aku tidak sanggup untuk menghapusnya, Rati. Aku mulai membuat hidupku bangkrut. Kamu yang menyiksa hidupku dengan cinta. Katakan padaku. Katakan aku harus apa untuk menghapus rasa cinta ini. Aku sangat mencintaimu. Tunggu, Rati. Hebat kamu. Kamu sudah berhasil membuat semua pria tergila-gila padamu. Pertama Bandawa, lalu suamiku Pangeran Bentar, dan sekarang Arya Depang. Hamba mohon biarkan hamba pergi. Hamba tidak mau terjadi keributan di sini. Tunggu, Rati. Aku belum selesai bicaranya. Kamu boleh saja mengaku-ngaku dirimu sebagai Putri Manguntur, tapi sikap dan kelakuanmu tidak mencerminkan itu. Kamu itu hanya seorang gadis murahan, Ran. Cukup, Kanjeng Putri. Kanjeng Putri sudah sangat keterlaluan. Kenapa? Kamu marah? Kamu itu memang gadis murahan, Ran. Setelah menaklukkan Bandawa, lalu Arya Depang, dan terakhir suami. Lalu nanti siapa lagi yang akan menjadi korban? Saat gadis murahan. Aku bilang cukup. Aku masih memiliki rasa hormat pada Kanjeng. Kau saja tidak. Mungkin sekarang aku sudah merobek mulut Kanjeng. Kamu berani merobek mulutku? Ayo lakukan. Kenapa Kanjeng itu suka sekali menyiksa aku? Apa yang terjadi pada Arya Depang itu sama sekali bukan salahku. Bukan salahmu. Lalu salah siapa? Karenamu, hubungan Bandawa dan Arya Depang bisa hancur. Kamu pasti senang kan, Rati? Tidak. Itu semua tidak benar. Aku tidak pernah merencanakan hal itu. Nah, bohong kamu. Kamu melakukan ini semua pasti ingin membalas dendam padaku, kan?
Hebat kamu, Rati. Hebat. Kamu sudah berhasil merusak hubungan rumah tanggaku. Dan kamu juga sudah berhasil merusak hubungan adik dan aku. Saling membunuh gara-gara untuk mendapatkan cintamu. Itu semua tidak benar. Itu semua tidak benar. Itu semua tidak benar. Tidak. Oh, Rati. Kenapa dewa harus mempertemukan kita? Jika akhirnya aku harus tersakiti karena cinta. Aku sungguh ingin membencimu. Aku ingin lupakan wajah cantikmu dari pikiranku, Rati. Aku takut. Aku tidak bisa. Dirimu sudah mengalir di darahku. Setiap detak jantungku menyebut namamu, Rati. Dipanggang. Bangun, Bobo. Aku mencintai Rati, Bobo. Bangun, dia. Aku sangat mencintai Rati, Bobo. Lupakan dia, dia. Semakin kamu ingat dia, semakin kamu menderita. Aku terlalu takut untuk melupakan Rati. Buatku Rati adalah udara. Tanpa Rati aku bisa mati, Bobo. Dipangga. Bopo sedih melihat kamu seperti ini, Ger. Tolong aku, Bobo. Tolong aku. Aku menderita. Aku mohon tolong aku, Bobo. Lepaskan aku dari Rati. Aku sungguh tidak kuat melihat penderitaan Kang Mas Dipangga. Kasihan dia. Dia sangat menderita, Rati. Ini semua salahku, Bandawa. Ini semua salahku. Akulah yang telah membuat Arya Dipangga menjadi seperti ini. Tidak, Rati. Ini bukan salahmu. Ini semua sudah jalan dari Sang Kuasa. Sungguh malang nasibmu, Padmini. Karena Respati harus mati di tanganmu.
Berdoalah Respati. Karena aku akan mencabut nyawamu. Maafkan aku, saudara. Ingat Respati, kematian terlalu mudah untukmu. Aku ingin kamu merasakan sendiri. Semua milikmu akan menjadi milikmu. Kakang Respati. Apa yang terjadi? Kenapa ruangan ini berantakan? Kakang Respati. Kakang. Prajurit. Daulat Kanjeng. Apa kalian melihat suami? Kami sama sekali tidak mengetahuinya, Kanjeng. Kemana perginya suamiku? Romo, buka pintunya, Romo. Maafkan aku, Romo. Aku sudah mengganggu tidur Romo. Aku mengkhawatirkan Kakang Respati. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi Kakang Respati tidak ada. Tidak ada. Setahu Romo, jika malam-malam begini, Respati paling senang menghabiskan waktunya di Tapa Brata. Aku juga sudah mencari ke ruang Tapa Brata, tapi tidak ada. Malah yang lebih janggal lagi, ruangan itu dalam keadaan berantakan, Romo. Aku takut terjadi sesuatu pada Kakang Respati. Romo, bagaimana kalau laki-laki jahat itu datang dan mencelakai Kakang Respati? Aku sungguh takut. Sudah, tenang saja. Romo akan mengerahkan seluruh prajurit untuk mencari Respati. Ya, ayo. Aku perintahkan kalian semua. Telusuri semua tempat di istana ini. Cari Respati dan temukan keberadaannya. Daulat Kanjeng. Ini. Perutku sakit sekali. Iya, iya. Tenang. Tarik nafas dalam-dalam dan hempaskan. Iya. Aku sangat mengkhawatirkan Kakang Respati, Romo. Bagaimana jika apa yang aku rasakan semuanya benar? Perasaanku tidak enak, Romo. Kamu jangan berpikir yang macam-macam. Karena itu kamu jadi sakit. Respati akan baik-baik saja. Tapi aku mohon, Romo. Aku mohon. Tolong cari Kakang Respati sampai ketemu. Iya, pasti Pak Mini. Pasti. Sekarang kamu istirahat ya. Romo antar kamu ya. Romo, Padmini, kamu kemana saja, Respati? Kamu tahu, istrimu sangat mengkhawatirkan kamu. Gara-gara kamu, dia menjadi sakit. sakit. Apa yang kamu rasakan, Padmini? Romo, Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apa ada yang salah terhadap diriku? Istrimu sangat lelah, Respati. Ayo, antarkan dia ke kamarnya. Dia harus istirahat. Baik, Romo. Sekarang kamu istirahatlah. Aku akan menyuruh Dayang untuk membuatkan minuman jeruk nipis. tunggu. Ada apa, Padmini? Siapa kamu? Aku ini Respati. Aku suamimu. Tidak. Kamu bukan suamiku. Respati suamiku. Paling tahu kalau aku tidak suka jeruk nipis.
maafkan aku, Padmini. Aku lupa. Tolong, jangan dipermasalahkan. Sekarang kamu istirahatlah. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Dan kamu pasti Biakta. Kamu Biakta menyamar menjadi suamiku. Sekarang katakan. Katakan di mana suamiku. Kamu apakan dia? Kamu apakan suamiku? Tenanglah, Padmini. Aku Respati. Aku suamimu. Tidak, pergi kamu. Pergi, pergi. Tapi Pergi kamu. baiklah. Aku akan pergi. Padmini sangat mengenaliku. Ini berbahaya untuk keberadaanku di Kurawa. Aku harus mencari cara untuk mengatasi semua ini. Ada apa, Ger? Romo, Kenapa wajahmu terlihat kalut? aku mencemaskan Padmini, Romo. Entah apa yang merasukinya. Dia sama sekali tidak mengenaliku, Romo. Dia menyangka aku ini adalah Biakta. Biakta? Kenapa, Romo? Romo juga tidak mempercayaiku. Aku harus mati, Romo. Aku putramu. Maafkan Romo. Maafkan Romo, Ger. Aku sangat takut, Romo. Aku sangat mencemaskan Padmini. Aku tidak mau terjadi apa-apa dengan kandungannya. Kamu harus bersabar menghadapi Padmini. Keadaannya sangat lemah. Kamu harus menjaga istri dan calon anakmu itu. Baiklah, Romo. Dasar bodoh. Ternyata kamu tidak mengenali siapa aku. Aku Biakta dan Adiaksa. Kamu bisa saja membodohi semua orang. Tapi tidak aku. Biakta. Aku bukan Biakta. Tapi aku Respati. Sudahlah Biakta. Jangan bersandiwara di hadapanku. Sekarang katakan. Apa yang kamu rencanakan? Ada rencana besar apa? Sehingga kamu kembali menyamar menjadi Respati. Sudah aku bilang. Aku bukan Biakta. Tapi aku Respati. Aku tidak punya urusan dengan perempuan seperti itu. Percuma kamu menyangkal Biakta. Aku bisa saja membuktikan denganmu di depan Dana Adiaksa dan wanita gila itu kalau kamu adalah Biakta. Kamu Kurang ajar. Tunggu, Sambi. Penyusup! Kalian perketat penjaga. Aku tidak mau perempuan siluman itu datang menyusup kemari. Mengerti kalian? Aku harus pergi.
Aku harus mencari Kakang Respati. Mau kemana kamu? Sekarang sudah malam, Padmini. Kenapa kamu belum tidur juga? Kamu tidak perlu terlalu baik padaku. Sekarang tolong katakan, di mana suamiku? Di mana suamiku? Tenanglah, Padmini. Aku ini suamimu, Respati. Tidak. Aku ini seorang istri. Perasaan seorang istri tidak pernah salah untuk mengenali suaminya. Jadi aku mohon tolong katakan di mana suamiku? Di mana dia sekarang? Kamu mau apa? Kamu mau istana ini? Kamu mau kekuasaan? Aku pasti akan memberikan semuanya untukmu. Aku akan memberikannya. Tapi tolong, aku mohon jangan sakiti suamiku. Jangan sakiti dia. Aku tidak mau bayiku lahir tanpa ayah. Aku tidak mau. Sudahlah, Padmini. Aku tidak mau berdebat lagi. Aku khawatir janin di dalam kandunganmu. Tidak, kamu bukan suamiku. Kamu bukan suamiku. Apa yang harus aku lakukan supaya kamu bisa percaya kepadaku? Pergi kamu, pergi. Pergi. Padmini, sekarang sudah larut malam. Kamu tidak boleh pergi dari tempat ini. Ayo. Lepaskan aku tidak mau ikut kamu. Aku mau pergi dari sini. Lepas. Jangan membantahku. Ayo ikut aku. Tidak, aku tidak mau. Jangan paksa aku berbuat kasar, Padmini. Ayo ikut. Tidak, lepaskan aku, lepaskan. Ada apa ini? Romo, Apa yang telah terjadi? Kenapa malam-malam begini kalian masih bikin ribut-ribut di sini? maafkan aku, Romo. Aku tidak bermaksud untuk membuat keributan. Tapi Padmini tiba-tiba ingin pulang ke Manguntuh. Jadi aku mencegahnya, Romo. Benarkah begitu? Iya, aku ingin pergi ke Manguntuh. Aku ingin pulang. Aku tidak mau di sini, aku mau pergi. Tenanglah, Padmini. Romo tidak melarang kamu pulang ke Manguntuh. Tapi Romo tidak ingin terjadi sesuatu dengan kamu dan calon cucu Romo di jalan. Sekarang, kembalilah ke kamar kamu. Istirahatlah. Dan besok pagi, kamu boleh pulang. Respati, antarkan istri kamu ke kamar. Dan jangan bikin ribut lagi. Cepat. Baik, Romo. Ayo. Keluar. Keluar! Kamu kenapa, Padmini? Aku tidak mau. Aku tidak mau hidup. Tidak mau. Keluar, kamu keluar. Keluar, kamu keluar. Aku Respati. Aku Respati, Aku suamimu. tidak mau keluar, kamu keluar. Keluar. Keluar, kamu keluar. Padmini, aku mau masuk. Buka. Padmini sudah keterlaluan. Sepertinya dia tidak bisa dikasih hati. Baiklah, kalau itu maunya, aku harus keras menghadapinya. Kamu sudah berhasil. Keinginanmu akan segera terwujud. Kamu akan segera memiliki kekuatan untuk merubah manusia menjadi binatang apa saja yang kamu kehendaki. Tapi ingat, sebagai gantinya, kamu tidak akan bisa mengubah untuk menjadi binatang lagi. Ingat itu bersama. Padmini, tunggu Padmini. Kamu harus mendengar dulu penjelasanku. Aku melarangmu, itu karena aku mengkhawatirkanmu. Aku tidak mau terjadi apa-apa denganmu, Padmini. Jangan pernah menahanku.
Kamu jangan menghalangi jalan. Pergi kamu! Pergi! Tidak. Aku tidak akan menyingkir sebelum kamu mengurungkan niatmu untuk pergi dari tempat ini. Kamu harus ingat, Padmini. Kamu sedang mengandung. Aku tidak mau terjadi apa-apa dengan calon anak kita. Bukan. Dia bukan bayimu. Dan kamu bukan suamiku. Aku tidak mau tinggal bersama orang yang bukan suamiku. Sekarang kamu pergi dari sini. Minggir! Baiklah, kalau itu mau. Apa yang telah terjadi? Ada apa dengan Padmini? Entahlah, Romo. Tiba-tiba Padmini pingsan. Mungkin saja penyakitnya kambuh. Cepat panggilkan tabib ke sini. Cepat! Baik, Romo. Maaf Kanjeng, sebelumnya hamba mengucapkan beribu-ribu ampun Kanjeng. Karena berdasarkan pemeriksaan hamba, kondisi Kanjeng Padmini dan jabang bayi yang ada di dalam perutnya tidak begitu baik Kanjeng. Hamba rasa ini karena aliran darahnya agak tersumbat. Hamba akan mencoba menetapkannya kembali dengan memberikannya ramuan obat Kanjeng. Tapi semua itu kembali kepada Sang Hyang Widi Kanjeng. Semoga tidak ada yang tahu apa yang sudah aku lakukan pada Padmini. Kalau tidak bisa bahaya. Mereka bisa tahu kalau aku ini bukan Respati, tapi Biakna. Padmini, tolonglah Padmini. Jangan membuatku khawatir. Kamu harus berjuang demi calon anak kita. Dewa Jagat Batara, tolong selamatkan istri dan anak hamba. Jangan bersedih. Romo yakin istrimu Padmini adalah perempuan yang kuat. Dia pasti bisa bertahan. Iya, Romo. Kamu jangan kalah dengan Padmini. Sebagai seorang suami, kamu harus sabar menghadapi semua ini. Dengan begitu, baru istrimu dan calon anakmu itu mempunyai kekuatan untuk bertahan. Bagus. Sepertinya Dana Diaksa tidak curiga padaku. Aku bisa terus memainkan sandiwara ini sebagai Respati. Bopo. Apa itu, Bopo? Ini adalah gendang sakti dari langit. Dengan gendang ini, kita bisa mengalahkan semua musuh kita. Dan gendang ini juga bisa merontakkan dan menghancurkan senjata musuh. Ya, pokoknya gendang ini gendang pusaka yang tiada tanding. Benarkah, Bopo? Tentu saja. Berarti gendang itu bisa mengalahkan kelingan dan sulingnya. Iya, bisa. Diam dulu, Bopo. Dasar dumpret! Kansa! Balikin gendang Bopo! Cepat! Aku coba menemui Krishna. Tapi bagaimana cara menggunakannya ya? Dengan gendang ini, kita bisa mengalahkan semua musuh kita. Dan gendang ini juga bisa merontakkan dan menghancurkan senjata musuh. Aku coba mengalahkan Krishna dengan gendang sakti ini.
apa itu? Ini bisa mengeluarkan angin. Semua akan roboh. Yang benar. Aku tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya, buktikan ini. Bagaimana? Hebat kan? Iya hebat. Aku akan menemukan Krishna dan aku akan mengalahkannya dengan gendang sakti ini. Duh, gimana nih kalau Krishna sampai kalah? Aku harus memberitahu Krishna. Ayo, Maka, lawan Krishna! Lawan! Ada apa, Nana? Kamu harus cepat pergi dari sini sebelum Kansa menemuimu. Memangnya ada apa? Kansa akan melawanmu dengan gendang saktinya. Aku sudah melihat kesaktian gendang itu. Kamu pasti akan kalah. Tenang saja, Laras. Aku tidak akan kalah. Hei Krishna, kamu jangan sombong. Aku akan mengalahkan kamu dengan gendang sakti ini. Telingaku sakit, tidak bisa mendengar. Aduh. Mau kemana kamu, ha? Mau kemana? Hah? Mau kemana? Ampun, Bapak, ampun, Bapak, ampun. Ih, kok ampun? Bopo tanya kamu mau kemana? Cepat, balikkan gendang Bopo. Apa? Bapak menendang aku. Ih, dasar dompet. Siapa yang mau nendang kamu? Bopo tanya, mana gendang Bopo? Wah, ampun, Bapak, ampun. Asal aku kalah. Jangan-jangan dia tidak mendengar omongan aku. Kansa! Bapak kenapa sih? Bapak jadi nggak sih nendang aku? Wah, dia benar-benar tuli. Dompet. Kenapa semua permasalahan ini muncul di saat aku dan Nari Rati akan menikah? Duh Gusti, tolong beri hamba petunjuk untuk bisa menyelesaikan semua ini. Rati, hari ini kita menyamar sebagai rakyat biasa untuk mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan rakyat kita yang sudah lama tidak melakukan ini. Kamu tidak keberatan? Sama sekali tidak, Eyang. Aku justru senang bisa melihat keadaan rakyat sebenarnya secara langsung. Yang bangga sekali punya cucu seperti kamu. Kamu sudah siap? Kita berangkat sekarang? Aku sudah siap, Eyang.
mohon izin untuk pergi ke desa sebelah. Aku mendengar desa itu mengalami kekeringan. Boleh. Tapi Eyang ikut kamu. Tidak perlu, Eyang. Eyang harus mengamati desa ini. Dan masih banyak hal yang perlu Eyang lakukan di sini. Jadi, biarkan Rati pergi sendiri saja. Baiklah. Tapi hati-hati ya. Ya. Pagi, siang, malam, aku selalu menunggumu. Tapi mengapa kamu kunjung datang? Aku di sini menunggumu, menanti cinta yang bisa membuat aku kembali hidup. Cinta yang bisa membuat aku bahagia. Saat ini, aku hidup segan, mati pun tak mau. Arya, ini aku Narirati. Sudahlah Arya, kamu jangan begini terus. Sayupku dengar suaramu, membuat hati kembali bergetar. Meskipun ku tahu itu hanya harap semu, hayalan keinginanku. Ini bukan hayalan kamu, Arya. Aku benar-benar datang. Rati, kamu benar-benar Rati. Iya, ini aku. Kenapa kamu jadi seperti ini? Tubuhmu kotor dan terlihat sangat lemah. Kamu pasti belum makan. Maafkan aku sudah membuatmu menunggu. Duduklah. Tadi aku melihatmu bersama Kang Mas Dwi Pangga. Tadi aku melihatnya duduk di tepi jalan Bandawa. Kasihan sekali keadaannya saat ini. Aku jadi merasa bersalah. Makanya aku menghampirinya. Ternyata, kamu juga begitu peduli padanya. Bagaimana mungkin aku tidak peduli, Bandawa? Dia jadi seperti itu karena mencintai aku. Tapi, dengan melihat sikapmu tadi, itu sangat berlebihan, Rati. Itu sama saja. Kamu memberikan harapan padanya. Dia akan sangat terpuruk lagi. Dan akan sangat mencintaimu lagi, Rati. Aku rasa apa yang aku lakukan tadi tidak berlebihan, Bandawa. Lalu bagaimana? Kalau Kang Mas Dwi Pangga belum mempunyai anak dan istri, apa kamu tetap menjaga jarak? Kamu jangan khawatir, Bandawa. Aku tahu, Kang Mas Dwi Pangga telah memiliki anak dan istri.
Karena itu aku akan menjaga jarak dengan Sudahlah. Tidak perlu dibahas lagi. Aku harus kembali ke Kurawa. Ada yang harus aku kerjakan di sana. Kanjeng Putri. Mandawa. Maaf, Mandawa. Tadi aku sempat melihat kamu sedang berbicara dengan Rati. Sepertinya kalian habis berdebat. Aku sependapat denganmu, Mandawa. Tidak seharusnya Rati itu bersikap berlebihan pada Dipangga. Apalagi dia sudah memilihmu menjadi pendampingnya. Atau jangan-jangan Nari Rati mencintai kalian berdua dan ingin memiliki kalian berdua juga. Hanya Padmini yang mengetahui bahwa aku bukan Respati yang asli. Ini tidak bisa dibiarkan. Bisa-bisa dengan ketidakpercayaan Padmini terhadapku membuat semua orang curiga. Aku harus bisa pura-pura mencintai Dewi Padmini. Tapi bagaimana caranya? Kandungan Kanjeng Putri sudah terlihat semakin sehat. Hamba harap Kanjeng Putri bisa benar-benar menjaga kesehatan sampai waktu melahirkan nanti. Jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu, Kanjeng, karena itu bisa berpengaruh pada janin yang dikandung Kanjeng Putri. Jangan lupa perbanyak makan makanan buah-buahan dan sayur-sayuran, karena itu bisa membantu kesehatan Kanjeng Putri. Ternyata Padmini disarankan untuk memperbanyak makanan bergizi. Inilah saatnya untuk aku memanfaatkan kesempatan ini mendekatkan diri kepada Padmini. Hamba mohon diri, Kanjeng. Padmini, kamu sudah dengar semua apa yang dikatakan tadi. Kamu harus banyak memakan makanan yang bergizi. Aku ingin sekali anak kita tumbuh sehat. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Aku mau ke hutan untuk berburu. Kamu mau aku bawain rusa? Kenapa diam? Itu artinya kamu mau. Oh jagat Dewa Batara, terima kasih engkau memberikan kebahagiaan pada anak-anakku Respati dan Dewi Padmini. Aku lega sekali melihat kedekatan mereka. Terlebih sebentar lagi mereka juga akan dikaruniai seorang anak lagi. Kanjeng, tunggu Kanjeng. Maaf Kanjeng bila hamba lancang. Senang sekali rasanya bertemu lagi dengan Kanjeng. Sudah lama hamba ingin bertemu dengan Kanjeng. Di kesempatan baru datang kali ini. Ternyata apa yang orang-orang bilang itu benar, Kanjeng. Kanjeng begitu tampan dan mempesona. Tidak salah jika hamba jatuh hati pada Kanjeng. Kamu berhak mencintai siapapun. Tapi kalau kamu punya hati padaku, hapus rasa itu. Karena aku tidak bisa membalas cintamu. Aku cuma mencintai Dewi Padmini. Tapi Kanjeng Putri Dewi Padmini bukanlah istri Kanjeng. Karena Kanjeng bukanlah Kanjeng Respati, tapi Kanjeng Biakta. Lancang sekali kamu. Aku bisa memenggal kepalamu karena ucapanmu. Tapi itu kenyataan, Kanjeng. Dewi Sambi pernah berkata kepadaku bahwa Kanjeng adalah Kanjeng Biakta. Dewi Sambi? Iya, Dewi Sambi. Kanjeng pasti mengenalnya. Dia adalah temanku. Aku pernah menolongnya dan dia menceritakan hal ini kepadaku. Jadi, Kanjeng berbohong kalau Kanjeng bilang Kanjeng mencintai Dewi Padmini. Karena Kanjeng bukan suaminya. Kamu dengar?
Kalaupun aku bukan Respati, aku tetap mencintai Dewi Padmini. Karena dia pantas untuk dicintai daripada kamu. Padmini, dia sudah membuat Biakta jatuh cinta. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus membunuh Padmini. Harus. Siapa itu? Siapa kamu? Dewi Sambi? Mau kemana kamu, sayang? Kamu telah merebut laki-laki yang aku suka. Tolong! Tolong! Pergi kamu! Dan sekarang, aku harus memberimu pelajaran. Aneh, sepertinya aku mendengar teriakan suara Padmini. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Rasakan kamu, Padmini. Sekarang kamu ada di dalam genggamanku. Semua orang pasti tidak akan ada yang tahu kalau burung jelek seperti kamu adalah jelmaan dari Padmini. Jagat Dewa Batara, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana aku bisa kembali ke wujud asalku? Kakang Respati. Jagat Dewa Batara, ini benar-benar Kakang Respati. Dugaanku tidak salah. Yang ada di Kadipaten itu bukan Kakang Respati, tapi Biakta. Kakang, ini aku, Kakang. Ini aku istrimu. Aku Padmini. Kakang. Jagat Dewa Batara, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana aku bisa kembali ke wujud asalku? Kakang Respati. Jagat Dewa Batara, ini benar-benar Kakang Respati. Dugaanku tidak salah. Yang ada di Kadipaten itu bukan Kakang Respati, tapi Biakta. Kakang, ini aku, Kakang. Ini aku istrimu. Aku Padmini. Kakang. Dasar, benar-benar anak tikus itu merusak gendang saktiku. Padahal kan, Bopo mendapatkannya sangat susah. Kansa, kita harus membalasnya. Apa? Masak tikus? Bukan masak tikus, tapi membalasnya. Apa? Bikin gendang? Bukan bikin gendang, tapi membalasnya. Susah berbicara sama dia. 1000 kali pun, dia pasti tidak akan mendengarnya. Untung ada minyak kelapa ini. Ini Kansa, aku obati kamu. Kansa! 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 Kenapa sih Bobo teriak-teriak?
Ternyata anakku sudah sembuh. Anakku bisa dengar. Anakku bisa dengar lagi. Anakku bisa dengar lagi. Anakku bisa dengar lagi. Kamu mau apa lagi, Kansa? Maafkan aku, Krishna. Aku sungguh menyesal. Tumben kamu minta maaf. Kamu ada rencana jahilin aku apa lagi? Tidak ada, Krishna. Aku sangat menyesal jahili kamu. Sekarang aku mau berteman denganmu. Aku tidak mau jahili kamu lagi. Baik. Kamu buktikan dulu dengan ikut aku mengembala. Bagaimana? Baik, siapa takut? Kamu tahu nggak si Laras kemarin bukan besok? Tahu nggak kemarin si Laras kecemplung ke situ? Kamu tahu nggak? Ayo, Be, ayo. Ayo. Ayo, Be. Ayo. Akhirnya kita selesai juga ya. Oh iya, kamu mau ke guaku tidak? Kita makan buah yang segar. Sungguh, bapakku memetik buah yang banyak. Ayolah, Krishna. Sekarang kan kita sudah menjadi teman. Anggap saja ini pertemanan kita. Bagaimana? Mau tidak? Baik. Ayo, Be. Ayo, Be. Ayo, Be. Ternyata kalian sudah berteman juga. Ini ada buah buat kalian. Ya sudah, pamanmu tidur dulu. Kamu kan sudah banyak membantuku. Biar aku yang kecil saja, kamu yang besar. Kok kamu nggak makan, Kansa? Ayo. Kenapa dia makan jeruk yang besar itu? Ada kan? Kamu bicara apa, Kansa? Aku tidak mengerti. Jadi ganggu deh. Pusing. Mendingan aku pergi dulu ya, Kansa. Dasar kumpet. Sepanjang hari ku cari, tapi tetap tidak kutemukan. Rati, kamu hilang entah kemana. Kemanakah engkau, Rati? Aku sangat merindukanmu.
Rati. Rati, kamu kemana saja? Aku sangat merindukanmu, Rati. Rati, kamu jangan pergi lagi, Rati. Aku mohon. Lepaskan. Rati, aku mohon jangan pergi lagi, Rati. Lepaskan. Tolong. Rati, kamu kemana? Hei, lepaskan dia! Cepat lepaskan! Aku tidak akan melepaskannya. Dia ini Rati, dia kekasihku. Dasar gendeng! Dia tidak mau ikut sama kamu! Cepat lepaskan dia! Rati, tenanglah, Rati. Rati, mau dibawa kemana Ratiku? Jangan dibawa pergi. Rati. Ah! Ah! Ampun. Aku tidak akan melepaskannya. Dia ini Rati, dia kekasihku. Dasar gendeng! Dia tidak mau ikut sama kamu! Cepat lepaskan dia! Rati, tenanglah, Rati. Rati, mau dibawa kemana Ratiku? Jangan dibawa pergi. Rati. Ah! Ah! Ampun. Jagat Dewa Batara. Dwi Pangga. Berhenti! Berhenti! Jangan pukuli dia! Berhenti! Jangan pukuli dia! Dia memang sakit. Dia menyantai. Kamu tunggu di sini ya, biar aku ambilkan minum untukmu. Rati. Rati. Apakah aku seburuk itu, Rati? Mengapa kamu begitu membenciku? Apa salahku, Rati? Rati. Kamu tidak bisa terus seperti ini, Dwi Pangga. Kamu harus tegar. Kamu harus bisa menerima kenyataan kalau Rati tidak mungkin bisa mencintaimu. Suara bayi. Bayi siapa itu? Kenapa Dwi Pangga langsung tersadar begitu mendengar suara anak itu? Cepat katakan. Bayi siapa itu? Mari Rati, cepat tolong selamatkan bopomu. Rati, dia dalam bahaya. Biarta sedang menyekapnya. Ayolah Rati, ayolah Nari Rati, tolong bopomu, kasihan bopomu. Kamu harus selamatkan dia. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa burung itu terlihat sangat gelisah? Tunggu! Kenapa banyak sekali burung? Apa yang terjadi? Kenapa burung itu menyerangku? Cintaku hancur berkeping-keping. Seperti hatiku yang ikut hancur. Aku mencintaimu, tapi tidak pernah ada balasan. Jagat Dewa Batara, begitu besar cinta Alia padaku. Pantas saja dia sampai seperti ini.
bulan tersenyum di bawah ranting malam, membawa hangatnya rindu pada sang bintang. Bipangga, Tahukah kamu, bintang diam di dalam kesepian malam, hanya bertemankan awan. Puisi ini kubuat untuk hatiku tersayang. Lantunan rinduku pada sang rembulan. Jagat Dewa Batara, kapan penderitaan Dwi Pangga akan berakhir? Kasihan dia. Rati, untuk sementara biar Dwi Pangga tinggal di rumahku. Kasihan dia, Rati. Dia berkeliaran di jalan. Untuk itu, biar aku yang merawatnya. terima kasih banyak, Pak Asri. Aku benar-benar memohon padamu untuk merawatnya. Paling tidak, sampai dia bisa sedikit lebih tenang. Kamu tidak usah khawatir, Rati. Sekarang lebih baik kamu temui dia. Mungkin kalau dia melihatmu, dia akan terhibur. Sebaiknya tidak usah, Pak Asri. Aku malah takut nanti dia akan semakin sedih. Yang penting aku tahu dia ada di sini dan dirawat olehmu. Padmini? Padmini, kemana dia? Kemana dia? Ah! Raja, pasti dia kabur saat aku pergi. Aku akan mencari dia sampai dapat. Lalu aku akan membuat dia pelajaran. Padmini! Padmini! Padmini tidak ada di kamarnya. Ternyata dia tidak ada di sini juga. Aku yakin sekali, dia pasti masih menjadi buruh. Dia tidak akan mungkin kembali ke sini dengan keadaan seperti ini. Kamu lagi. Hari ini aku benar-benar sial. Tadi aku diserang oleh burung yang tidak jelas. Sekarang kamu datang ke sini untuk menemuiku. Ada perlu apa? Burung itu pasti Padmini. Sambi, sekarang kamu keluarlah. Sebelum aku berubah pikiran. Aku hanya mengingatkan. Mulai sekarang, kamu harus berhati-hati kepadaku. Karena aku bisa saja melakukan hal yang tidak kamu duga. Selamat tinggal. Apa aku salah mencintaimu? Apa aku salah karena menaruh harapan padamu? Aku hanya ingin sentuhanmu. Aku ingin bersamamu, bidadariku. Semua orang menganggapku gila. Tapi aku memang gila. Aku gila karena cintaku padamu yang tidak pernah padam di hatiku.
walaupun aku mencoba menghapus. Tapi perasaan ini akan semakin parah. Jagat Dewa Batara, apa yang telah aku lakukan? Bagaimana caranya agar Dwi Pangga tidak menderita lagi? Rati, Ini puisi-puisi Kang Mas Dwi Pangga. Dan Rati menyimpan semuanya. Heh, kamu itu bicara apa? Bopo pusing mendengarnya. Bopo harus cari cara untuk membalas Krishna. Ayu, bikin pusing Bopo. Kemarin tuli, sekarang gagu. Bopo masa tega melihat aku dikerjain Krishna di depan Bopo sendiri. Malu tahu. Balas Krishna Bopo, balas Krishna Bopo. Aku makan jeruk kajian Bopo, aku jadi bagus. Terus sekali sih kasih tahu Bopo. Lebih baik kamu balas dendam ke Krishna dengan tali ini. Memang itu yang aku mau. Bopo nggak ngerti sih. Tapi ingat, kamu harus mengikat Krishna dan mengambil surlingnya. Nih, Baik-baik, aku mengerti Bopo. Sip. iya. Pergi juga anak itu. Hah, sekarang saatnya kita istirahat. Kebenaran nih. Dia lagi tidur. Aku pengen Kami-kamiku! Aduh, kasar. Kansa, lepaskan tali ini! Kansa! Kansa, tolong lepaskan tali ini! Bukannya kamu bilang kita berteman sekarang? Rasain kamu. Kansa, lepaskan tali ini! Kansa! Kemana ya Krishna? Di kandang tidak ada. Tapi kok kambing-kambing masih ada? Krishna! Krishna! Laras, aku di sini! Krishna, kamu di mana? Laras, aku di sini! Krishna! Ya ampun Krishna, kenapa kamu terikat seperti ini? Siapa lagi kalau bukan Kansa? Ya sudah, sini aku lepasin ya. Jangan Laras! Kenapa? Setiap aku membuka tali ini semakin mengikatku. Satu-satunya yang bisa membuka tali ini adalah sulingku. Tolong ambilkan sulingku ya di balai-balaiku. Ya sudah, kamu tunggu sini. Biar aku ambilkan sulingmu. Tolong ambilkan sulingku ya di balai-balaiku. Ya sudah, kamu tunggu sini. Biar aku ambilkan sulingmu.
bilang sulingnya ada di sini. Tapi di mana ya? Laras, kenapa kita dibawa ke sini? Ini adalah tempat Dia Kansa. Aku sudah mencari suling itu kemana-mana, tapi tidak ketemu juga. Krishna tidak mungkin meletakkan suling itu sembarangan. Benar, pasti Kansa yang mencurinya. Kasiannya Krishna, tanpa suling itu, Krishna tidak bisa lepas dari ikat tali sakti itu. Ya benar, ya benar. Aku mengajak kalian untuk membantu aku. Kenapa hari ini kamu sangat senang sekali, Kansa? Kenapa? Lihat ini, Bopo. Aku berhasil mencuri sulingnya Krishna. Kamu berhasil menang lawan Krishna. Itu baru anaknya Bopo. Sekarang kamu simpan suling Krishna itu. Ingat, jangan sampai suling itu jatuh ke tangan Krishna lagi. Kalau sampai jatuh lagi, kamu akan kalah lagi. Kalah lagi. Itu anak Bopo. Lega, mereka semua tidak ada. Menangis, ha? Kenapa? Mereka semua jahat. Kamu kalau menangis tambah jelek. Bopo pusing dengan kamu nangis. Bopo, aku dijaring dan sulingnya diambil Laras. Apa? Teman-temannya Krishna mengambil sulingnya. Kita harus mencegahnya sebelum suling itu diambil Krishna. Ayo. Akhirnya kamu bebas juga, Krishna. Dasar dompet. Rupanya suling itu sudah ada padamu, Krishna. Lagi-lagi Paman dan Kansa. Jangan-jangan Paman jahilin kita lagi ya? Nggak kena. Dasar dompet. Wah, aduh.
Aduh. Padmini? Padmini? Kemana dia? Jangan-jangan dia melarikan diri. Padmini! Padmini! Sayang! Daulat Kanjeng. Di mana Dewi Padmini? Maaf Kanjeng, tapi kami semua tidak ada yang melihat Kanjeng Putri Padmini keluar dari kamar. Terakhir kami menemuinya, Kanjeng Putri masih ada di dalam kamarnya. Kemana dia? Prajurit! Kanjeng. Apa kalian melihat Dewi Padmini? Dari tadi hamba berjaga di depan pintu. Tapi sama sekali hamba tidak melihat Kanjeng Putri Padmini keluar dari istana, Kanjeng. Sungguh mustahil. Tidak mungkin Dewi Padmini hilang begitu saja. Ada apa, Respati? Kenapa wajahmu terlihat resah seperti itu? Romo, Dewi Padmini menghilang, Romo. Hilang? Ada apa, Respati? Kenapa wajahmu terlihat resah seperti itu? Romo, Dewi Padmini menghilang, Romo. Hilang? Cepat kalian cari. Cepat kalian cari Dewi Padmini. Cepat! Daulat Kanjeng. Tidak boleh terjadi apa-apa pada Dewi Padmini. Di dalam rahim Dewi Padmini terdapat cucu penerus tahtaku. Apalagi ini, kalau Kebo Winarang sampai tahu, ini akan menimbulkan permasalahan baru. Kalau begitu, kita harus mencari Dewi Padmini. Sebelum Manguntur mendengar kabar hilangnya Dewi Padmini. Romo akan kerahkan seluruh prajurit kepercayaan Romo untuk mencari Dewi Padmini. Kanjeng Putri, Kanjeng Putri, Kanjeng Putri! Kanjeng Putri! Kanjeng Putri! Kanjeng Putri, Kanjeng Putri. Hormat kami, Kanjeng. Bagaimana? Beribu ampun, Kanjeng. Kami sudah mencarinya ke seluruh pelosok istana. Tapi kami tidak bisa menemukan keberadaan Kanjeng Putri Padmini. Seluruh dayan juga sudah kami kerahkan, Kanjeng. Tapi kami belum berhasil menemukan Kanjeng Putri Padmini. Aku tidak mau tahu. Kalian harus mencari Dewi Padmini sampai ketemu. Baik, Kanjeng. Kemana perginya Dewi Padmini? Dia tidak mungkin hilang begitu saja. Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan dia. Aku harus segera mencari tahu. Percuma saja kamu marah pada pohon-pohon ini, Bang. Kalau kamu mau marah, luapkan saja pada Rati. Sekarang kamu tahu kan siapa Rati sebenarnya?
gadis yang selama ini kamu puja, kamu cintai, ternyata tega membagi cintanya pada kakakmu sendiri. Rati bukan gadis seperti itu, Kanjeng Putri. Dia tidak pernah membagi cintanya pada siapapun. Hanya hambalah yang dia cintai. Dan selamanya akan tetap seperti itu. Kamu jangan membohongi perasaanmu sendiri, Bandawa. Kalau dia tidak pernah membagi cintanya, lalu untuk apa? Dia begitu perhatian pada Dwi Pangga. Untuk apa juga? Dia begitu takut ketika Dwi Pangga sakit karenanya. Itu semua karena hatinya begitu lembut. Dia merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Kang Mas Dwi Pangga. Jangan bodoh, Bandawa. Aku yakin Nari Ratih mulai meragukan cintanya padamu. Aku juga yakin dia itu tidak benar-benar mencintaimu. Lupakan dia, Bandawa. Lupakanlah Nari Ratih. Dia itu bukan gadis yang baik untukmu. Tidak akan pernah, Kanjeng Putri. Cinta hamba pada Ratih begitu kuat. Begitu juga dengan cinta Ratih pada hamba. Cinta kami berdua tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Bandawa, Bandawa. Kamu ini bodoh sekali. Aku yakin kamu juga meragukan cintamu pada Ratih. Tapi baguslah. Dengan begitu aku bisa mudah mendapatkan cintamu dan menghancurkan kalian berdua. Dwi Pangga! Dwi Pangga! Dwi Pangga! Dwi Pangga! Dwi Pangga! Bopo, sedang apa di sini? Kamandanu, Bopo mencari Dwi Pangga. Sudah beberapa hari ini dia tidak pulang. Bopo takut terjadi apa-apa padanya. Jangan, Bopo. Sebaiknya aku saja yang mencarinya. Tapi Nger, Serahkan semuanya padaku. Aku akan berusaha membawa pulang kamu Dwi Pangga. apa kamu tidak membenci dia setelah apa yang dilakukannya padamu? Membenci? Tidak, Bopo. Aku sama sekali tidak membenci Kang Mas Dwi Pangga. Baik buruknya, dia tetap kakakku. Apapun yang dia lakukan padaku, aku akan selalu menyayanginya. Terima kasih, Nger. Kamu memang anak yang baik. Bopo bangga punya anak seperti kamu. Saat dalam tatapanmu, damai merasuk relung jiwa, menikmati senyummu, hilang luka lara, masih terngiang ikrar yang terucap. Mawar itu mewangi, selamanya akan abadi. Kembali kusentuh mawar kenangan. Tak kusangka, itu mawar terakhir di musim semi. Aku itu surat dari kamu. Membuat hatiku terasa sakit, Arya. Maafkan aku. Apa yang dapat aku lakukan agar kamu tidak menderita lagi? Kamu tidak perlu menyembunyikan apapun dariku, Ratih. Bandawa, Aku sudah tahu semuanya. kalau kamu bisa salah paham, Bandawa, Aku tidak salah paham, Ratih. Kamu berhak menata sendiri perasaanmu. Jika memang kamu menyukai Kang Mas Dwi Pangga, silakan. Aku tidak akan pernah menghalangi. Apa maksud kamu? Kenapa kamu bicara seperti itu? Apa kamu yakin? Apa yang kamu rasakan ini hanya perasaan bersalahmu pada Kang Mas Dwi Pangga? Kamu menangis untuknya, Ratih. Bahkan kamu dengan penuh perhatian menyuapinya makan. Semua yang kamu lakukan ini seperti memberikannya harapan. Aku sungguh tidak mengerti maksud kamu, Bandawa. Aku yakin kamu pasti mengerti apa yang aku ucapkan, Ratih. Ini saatnya kamu menentukan hatimu. Jika memang kamu ingin memberikan hatimu pada Kang Mas Dwi Pangga, dengan lapang hati, aku akan berdoa untuk kalian. Semoga bahagia. Kamu mengatakan hal ini karena kamu marah padaku, kan, Bandawa? Karena aku lebih memperhatikan kakang kamu, kan? Tidak, sama sekali tidak, Ratih. Kamu dan Kang Mas Dwi Pangga adalah orang-orang yang terpenting dalam hidupku. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita semua. Pikirkan baik-baik, Ratih.
Temui aku jika kamu sedang membuat keputusan. Bandawa! Aku yakin kamu pasti mengerti apa yang aku ucapkan, Ratih. Ini saatnya kamu menentukan hatimu. Jika memang kamu ingin memberikan hatimu pada Kang Mas Dwi Pangga, dengan lapang hati, aku akan berdoa untuk kalian. Semoga bahagia. Kamu mengatakan hal ini karena kamu marah padaku kan, Bandawa? Karena aku lebih memperhatikan kakang kamu kan? Tidak, sama sekali tidak, Ratih. Kamu dan Kang Mas Dwi Pangga adalah orang-orang yang terpenting dalam hidupku. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita semua. Pikirkan baik-baik, Ratih. Temui aku jika kamu sudah membuat keputusan. Bandawa! Tunggu. Kenapa kamu menumpahkan semua masalah ini padaku? Ini masalah kita berdua, Bandawa. Maaf, jika kamu merasa terbebani, tapi kamulah yang harus memutuskan. Aku tidak akan pernah memaksamu. Untuk siapa hatimu harus kamu berikan. Semua yang kamu katakan ini benar-benar menyakitkan hatiku, Bandawa. Apa kamu meragukan ketulusan cintaku? Aku membutuhkan kamu agar masalah ini bisa selesai. Bandawa! Bandawa! Mungkin Sang Yang Widi tidak mengizinkan aku untuk berjodoh dengan Ratih. Mungkin memang sudah saatnya aku harus mengakhiri hubungan cinta kami. Dasar bodoh. Apa yang aku lakukan? Apa aku sanggup kehilangan Ratih? Apa aku sanggup kehilangan cintanya? Tidak. Tidak. Ratih benar. Masalah Kang Mas Dwi Pangga adalah masalah kami berdua. Tidak seharusnya semua masalah ini aku bebankan pada Ratih. Aku harus bisa pergi. Hormat Ketua. Maaf Ketua, Kanjeng Pangeran Respati memanggil Ketua ke Istana Kurawan. Ke istana? Ada perlu apa? Nanti Kanjeng Pangeran Respati sendiri yang akan menjelaskannya kepada Ketua. Baiklah, aku akan segera ke istana. Aku tahu saat ini kamu marah padaku. Aku tahu kamu cemburu. Tapi aku juga tahu kamu tidak akan pernah membiarkan aku dalam kebimbangan. Datanglah Bandawa. Aku sangat membutuhkan kamu. Bantu aku menyelesaikan semua masalah ini. Bandawa, aku tahu kamu pasti akan datang. Dayang. Maaf Kanjeng, Kanjeng Kebo Winarang memerintahkan hamba untuk memberikan ramuan obat ini kepada Kanjeng. Letakkan saja di meja. Hormat hamba, Kanjeng. Ada perlu apa? Kanjeng memanggil hamba. Bangunlah, Komandan. Satu hal buruk telah menimpa. Istriku Dewi Padmini hilang. Menghilang? Bagaimana bisa, Kanjeng? Itulah yang aku bingung. Dewi Padmini hilang tanpa jejak. Seluruh penduduk istana ini telah mencari Dewi Padmini. Tapi sampai sekarang kita tidak bisa menemukannya. Byakta. Itu pasti ulah Byakta, Kanjeng. Kenapa kamu begitu yakin kalau Byakta pelaku? Selama ini, orang yang selalu ingin menghancurkan kehidupan Kanjeng Respati adalah Byakta. Dan hamba yakin,
Dialah dalang di balik menghilangkan Kanjeng Padmini. Dia ingin menghancurkan kehidupan Kanjeng Spati. Kalau benar Biakta yang menyebutkan, itu sama saja artinya istri muda. Jangan takut Kanjeng. Hamba tidak akan membiarkan Biakta menyakiti Kanjeng Padmini. Sedikit saja dia berani menyakitinya, maka hambalah yang akan mengakhiri hidupnya. Jangan terlalu sombong, Kamandanu. Orang yang ingin kamu bunuh itu ada di hadapanmu. Akulah yang akan menyingkirkanmu, Kamandanu. Kamandanu, kamu harus merahasiakan semua ini. Aku tidak ingin semua orang tahu tentang hilangnya Padmini. Lalu bagaimana cara kita mencarinya? Semuanya kuserahkan padamu. Kamu harus menemukan istriku. Baiklah Kanjeng. Dwi Pangga! Dwi Pangga! Dwi Pangga! Duh jaga Dewa Batara. Kemana lagi aku harus mencari putraku Dwi Pangga? Bopo? Kamandanu. Bagaimana Kamandanu? Kamu sudah menemukan Dwi Pangga? Maafkan aku Bopo. Aku belum menemukannya. Kamandanu, kamu harus cari terus. Bopo tidak akan bisa tenang sebelum kita menemukannya. Maafkan aku Bopo. Aku tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa, Nger? Kamu sendiri kan yang bilang kamu akan membawa pulang ke Hamas kamu. Lalu kenapa kamu mengingkarinya? Aku sungguh-sungguh minta maaf, Bopo. Tapi sungguh, aku benar-benar tidak bisa. Jadi ucapan kamu pada Bopo itu bohong belaka. Kamu masih menyimpan dendam pada Dwi Pangga. Jadi kamu tidak memperdulikan dia. Bukan, Bopo. Bukan begitu. Aku hanya... Apalagi? Kamu jangan memikirkan perasaan kamu, Nger. Kamu sendiri yang bilang kan, baik buruknya Dwi Pangga, dia itu tetap kamasamu. Aku tahu, Bopo. Aku tahu. Jika kamu tahu, kenapa kamu tidak memperdulikan dia? Jangan-jangan kamu terlalu memikirkan Narirati. Lihat, ingat, Narirati itu orang lain. Dia yang menghancurkan hubungan darah di antara kalian. Sudahlah, Nger. Kamu harus lupakan dia.